Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur, pujian, sanjungan semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam. Semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi taklim kita di majelis kali ini mengkaji kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Kitab ini min muallafati fadilatis Syekh Dr. Al-Ustadz Abdussalam Ibnu Salim As-Suhaimi yang merupakan ustadz di bagian fikih di kuliah syariat di Jamiah Islamiyah, yang mendapatkan taksis motivasi dorongan buat kita untuk mempelajarinya oleh beliau Fadilatus Syekh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Secara kedudukan buku ditinjau pada sisi nilainya adalah buku penting, mendapatkan komentar dari ulama besar Ahlus Sunnah, berarti layak menjadi buku pegangan untuk kita pelajari. Membahas masalah manhaj, metode beragama. Sebagaimana bila kita perhatikan dari judul Kun jadilah kamu, itu fi'il amar, kata menunjukkan perintah, memiliki nilai penting sehingga didorong bahkan diwajibkan. Kalau nggak penting, nggak diwajibkan. Karena penting, diwajibkan. Salafiyan merupakan isim nisbah. Kata menunjukkan penisbatan penggolongan memiliki jamaah grup, sehingga orang tidak bersendirian. Karena memang kita diperintahkan untuk berjamaah, tidak mufaraqah, menyelisih, membuat kelompok sempalan. Karena ada perintah waqtasimu
bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan kalian jangan bercerai-berai membuat kelompok pecahan. Walaupun semuanya mengatakan Muslim, beragama Islam, tapi kondisi umat dari masa ke masa itu selalu mengalami perubahan. Kondisi umat dari masa ke masa mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu agamanya atau umatnya? Umatnya. Kalau agamanya telah dijamin oleh Allah Ta'ala, itulah Islam. Semenjak Allah tetapkan yang namanya agama adanya adalah Islam, karena innad dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah itu adalah Islam, yaitu merupakan agamanya para nabi, agamanya para rasul. Al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agama mereka adalah satu. Itu yang dipesankan oleh bapaknya para nabi, dipesankan oleh bapaknya para rasul. Siapa? Bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Ibrahim alaihissalam. Di Al-Baqarah 132, pesan Nabi Ibrahim adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian istiqomah sebagai muslim. Yang dakwah Nabi kita juga sama, sebagaimana di Ali Imran sama, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, sama. Dan itu merupakan jaminan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah telah menjelaskan, sebagai bentuk jaminan agama itu tidak akan mengalami perubahan, Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang turunkan zikr, saya juga yang menjaganya. Itulah Islam, itulah Al-Quran, itulah risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau status agamanya betul-betul dijaga. Dan semua nabi dakwahnya sama. Ittaqullah wa ati'un. Takwalah kepada Allah, jaga dirimu jangan sampai terkena murka siksa Allah, dan taatilah saya. Saya nabi yang dakwah di tengah-tengah umat, yang merupakan profil percontohan cara menghamba kepada Allah dengan apa yang dicontohkan oleh nabi yang sedang berdakwah di masanya sebelum kedatangan nabi lain. Sementara nabi kita, nabi yang terakhir, berarti tidak ada nabi lain, yang itu selalu terjaga. Itu kalau agamanya dijaga itu sudah jelas dan pasti. Adapun yang mengalami perubahan itu kondisi umat, yang itu akan berdampak kepada umat yang lain, karena orang itu berinteraksi dan orang itu terpengaruh oleh lingkup di mana dia berinteraksi di dalamnya. Walaupun orang lahir itu fitrah, suci, bersih, tetapi ketika dia serawung akan terpengaruh. Sebagaimana pesan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi lahir itu fitrah. Keadaan pertama dicipta, apabila terjaga, kembalinya adalah surga.
Tetapi fa'abawahu yuhawidani au yunasiru au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya, biah lingkungannya yang menjadikan penyebab dia akhirnya menjadi Yahudi atau menjadi Nasara atau menjadi Majusi. Karena lingkungan itu memiliki pengaruh. Tamsil yang disampaikan Nabi SAW, lingkungan baik seperti penjual minyak wangi, bila kamu masuk kepadanya, nanti akan mendapatkan bau wangi, syukur-syukur kamu diberi hadiah, lebih mantap, membeli, jelas akan wangi. Lalu lingkungan yang jelek bagaikan pandai besi. Begitu masuk, ruangannya sudah full asap, itu sudah langsung bau sangit, bahkan kena lontaran api, kecil maupun besar. Bila asapnya besar, nanti bisa menjadi polusi berat. Itu lingkungan itu punya pengaruh. Islam di lingkungan Nabi SAW, ketika beliau SAW masih hidup dan wahyu masih turun, itu steril. Kenapa steril? Islam masih berproses dijaga dengan ketat. Siapapun yang berusaha untuk membuat perubahan mesti konangan. Kenapa? Dikontrol oleh wahyu. Di masa Nabi SAW masih hidup, wahyu masih turun, adakah orang yang nyimpang, bikin makar, mengadakan pengerusakan? Adakah? Terlalu banyak. Entah itu dari munafiknya, asli kafir berpura-pura Islam untuk mengelabui, kan jelas makar. Kerjasama dengan ahli kitab membuat masjid diror, jelas makar. Kerjasama dengan orang-orang Yahudi di dalam perang Ahzab misalnya, jelas makar. Orang-orang kafir Madinah kerjasama dengan orang-orang kafir Mekah untuk merusak Nabi, jelas makar. Bahkan suku-suku Badui yang ada sekitar Madinah mengadakan pengkhianatan, semisal kisah Bi'ru Ma'unah, jelas makar. Apa itu makar? Usaha terselubung untuk merusak, itu makar. Sampai korbannya besar. Onta Nabi dirampok, penjaganya dibunuh, potong silang tangan kaki dan dicukil matanya dan dibuang di panasnya matahari sampai si penjaga itu mati. Akhirnya dikejar oleh Salamah bin Al-Aqwa, akhirnya mereka tertangkap juga dan kena hukuman yang semisal. Pada perang Ahzab pun juga demikian, mereka mengepung rame-rame seolah Madinah itu sudah akan musnah, tenggelam oleh banyaknya tentara pengepung. Kasus Bi'ru Ma'unah, mereka berpura-pura masuk Islam, terancam oleh suku sekitar, minta bantuan pada Nabi SAW, tenaga pengaman dan tenaga pengajar. Dikirimkan sahabat Nabi yang qurra, pakar Al-Quran. Berapa jumlahnya? 70. Ternyata dibantai di Bi'ru Ma'unah. Mati 70. Banyak enggak 70 mati? Ini yang ada di sini ada 70 enggak ini? Ini kira-kira mati bareng geger enggak? Itu makar, banyak sekali. Tapi ketika Nabi SAW masih hidup, wahyu masih turun, Islam memang masih berproses, semuanya terbongkar. Dan Islam betul-betul terjaga. Maka Islam, profil Islam di waktu itu, Islamnya sendiri terjaga, makar-makar terjaga,
Makanya kemurnian itu betul-betul terjamin. Kemurnian itu betul-betul terjamin. Islam dikala itu. Akhirnya apabila diberi nama, itulah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Itu sekelompok umat yang menerapkan Islam, yang Islamnya betul-betul terjaga, makar-makar tidak berkutik, sehingga kemurniannya betul-betul nyata, sehingga tidak ada noda sama sekali. Itulah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Itu firqatun Nabi, kelompoknya Nabi SAW. Itulah Hizbullah, kelompoknya Allah. Ya, Nabi ada di situ. Akan tetapi ketika Nabi SAW itu meninggal, makar yang semula terselubung, terkendali, sekarang mereka membuka diri dan pengendaliannya lepas. Akhirnya mereka brudul-brudul, keluar berduyun-duyun, yang jumlahnya gak karuh-karuan. Yang aku sebagai Nabi saja berapa jumlahnya? Ada 30-an. Apa pesan Nabi SAW? Yang itu akan terjadi. Pemberitaan dan nyata itu merupakan alamatun nubuwah, tanda kenabian. Pesan Nabi SAW adalah man yasminkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu hidup sesudah saya akan melihat perpecahan banyak sekali. Gak terkendali perpecahan itu. Kenapa? Karena nabinya sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, wahyu tidak turun, makanya orang leluasa. Apalagi umat ini akan dihantam fitnah yang karakter fitnah itu adalah mauj, ombak. Bila kita perhatikan pas ada di pantai sing jenenge ombak, pernahkah berhenti? Pernah ombak itu berhenti 1 menit gitu, lautnya tenang, nggak ubah belas gitu, ada? Nggak ada. Perhatikan di pantai, terus bergerak per detik. Jadi fitnah itu adalah seperti itu datangnya, bergelombang. Dari tengah biaur, menengah biaur, terus begitu. Dan pintunya itu tidak dibuka baik-baik, tetapi dipaksa jebol sehingga nggak bisa ditutup. Siapa sang pintu? Umar bin Khattab. Maka begitu Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh. Di masa Hasan kompak, Hasan mundur, Muawiyah disilahkan maju, umat bersatu. Tapi sudah hanya pecah, pindah ke Bani Umayyah. Hanya pecah, terampas, pindah ke Bani Abbasiyah. Di seberang sana ada di Andalus, kekhilafan di sana dimotori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Akhirnya lenyap di masa Turki Utsmani, akhirnya full dengan khurafat-khurafat, hilang. Nah, sekarang nasib umat adalah kayak anak-anak ayam kehilangan induknya. Akhirnya mereka jalan sendiri, pecah dengan berbagai macam negara, nggak ada penyatu. Umat yang sadar pun juga mereka berusaha untuk mandiri. Termasuk kita seperti ini kan termasuk usaha mandiri. Bukan institusi kesatuan umat yang kita terbimbing, dilindungi, tetapi berusaha untuk apa? Mandiri. Anak-anak ayam ditinggal mati induknya, mereka berusaha untuk hidup sendiri. Itu kondisi umat yang selalu mengalami perpecahan. Sampai karakter agama pun juga dikaburkan. Dan itu sinyal yang disampaikan Nabi SAW
Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umat ini akan pecah jadi 73 lebih, dan itu bukan pembatasan. Di abad ketiga di dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari itu sudah 2800. Dan semua menampilkan wajah Islam. Islam itu satu, tapi yang menampakkan 2800. Masing-masing mengklaim inilah yang hak. Padahal hak itu satu, tapi yang mengklaim hak itu 2800. Lah mana kalau begitu yang hak? Nah, dari sinilah kita harus melihat profil standar. Kalau kita tidak, nanti kita akan hancur. Apalagi kita teringat apa yang disampaikan Nabi SAW, la ya'ti ala nasi zaman illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali kondisi manusia yang sesudahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka apabila kita mempelajari Islam itu dari lingkungan yang ada, sementara lingkungan itu punya pengaruh, dan itu sudah tidak karu-karuan, apa yang bisa kita dapatkan? Kita pengen minum, lingkungannya sungai berantas, begitu nyebur minum, apa yang kita minum? Air yang nggak karu-karuan, polusinya, semua limbah dibuang, hancur. Maka ternyata kondisi seperti itu sudah dibacakan dan ternyata terbukti dan diberikan solusi. Apa solusi yang disampaikan Nabi SAW? Alaikum bisunnati. Ikuti sunnahku. Sunnah punya mana? At-thariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Sunnati berarti jalan yang ditempuh oleh Nabi. Nah itu. Yang di masa Nabi masih turun wahyu itu betul-betul murni. Nah, gali ke sana. Gali ke sana. Yang itu ternyata tidak mentok hanya di masa Nabi saja, tapi juga akan penjagaan itu dari masa ke masa. Buktinya dia berpesan wasunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Dan jalan yang ditempuh oleh para khalifah, para pengganti, yang mereka itu terbimbing lagi membimbing. Siapa? Khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang mengganti mereka terbimbing dan pembimbing. Dimotori oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman. Ada Ali, ada Hasan, ada Muawiyah, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Imam Syafi'i, ada Harun ar-Rasyid, ada Imam Ahmad, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, abad ke-8, ada Ibnu Taimiyah, abad ke-12, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang masih ada Syekh Fauzan yang memegang lurus, yang pengaruhnya luas. Itu termasuk khulafa ar-rasyidin, para pengganti yang membimbing lagi terbimbing, yang tidak nambahi, yang tidak mengurangi, tapi menyampaikan Islam apa adanya. Itulah yang harus dipegang. Itu namanya manhaj. Yang itu juga merupakan doa kita di dalam Al-Fatihah. Yang kita berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing saya ke jalan yang lurus. Profil sirat al-mustaqim itulah Nabi SAW bersama para sahabat, itu profilnya. Itulah yang kita minta. Itulah sirat alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang beri nikmat? Nabiyin, siddiqin, syuhada, solehin. Nabi kita nabi terbaik. Syuhada semisal Umar, Utsman, Ali, Hamzah, itu syahid terbaik. Profil yang kita minta. As-solehin, para sahabat dijamin. Karena surga itu adalah orang-orang soleh, sementara para sahabat dijamin surga. Sebagaimana Allah firmankan, as-sabiqunal awwal minal muhajirin wal ansor, generasi awal Islam. Siapa? Muhajir. Siapa? Ansor. Gimana mereka?
radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Berikutnya, bila memang mau diridhoi, ikuti jejak mereka, karena Allah telah menjelaskan waladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan kita punya kesempatan. Dan dari masa ke masa, termasuk per 100-an tahun, itu selalu ada mujadid yang tersohor. Yang dari waktu ke waktu selalu ada mujadid. Dari waktu ke waktu selalu ada mujadid. Apa itu mujadid? Ketika masyarakat sudah banyak melupakan agama, meninggalkannya, ada yang mengingatkan, membacakan ayatnya, sunnahnya, profil pertama, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Yang lupa, yang meninggalkan ketika disuguhkan setelah menemukan barang baru, itu selalu ada. Itu kesempatan orang siapapun sampai akhir zaman untuk mendapatkan itu. Nah, karena standar kebenaran itu berada di generasi awal dan mereka itu sudah salafu, sudah berlalu. Sementara kita menggabungkan diri dengan mereka, itulah akhirnya namanya salafiyun, mengikuti jejak orang yang sudah salaf, orang yang sudah berlalu, dan mereka dijamin sholat dengan radhiyallahu anhum, namanya salafus sholeh. Dari berbagai macam makna salafus sholeh, ada makna yang paling mudah dipahami, mereka adalah 3 generasi yang terpilih. Itulah sahabat yang Nabi sebagai gurunya, profil Nabi ada pada sahabat, direkam langsung tanpa tambah, tanpa kurang, yang ada menjelaskan apa yang dimaui oleh Nabi. Dari sahabat turun ke tabi'in, transfer berikutnya ke tabi'in, dan dari masa ke masa. Nah, kita diperintahkan kun salafiyan, jadilah kamu orang yang mengikuti jejak salafus sholeh. Itu makna dari judul buku. Kemudian karena fitnah itu besar, sukses itu harus memiliki jiwa mujahadah, makanya dilengkapi dengan alal jadah, dengan penuh kesungguhan. Jadi salafi sejati. Karena orang yang akon itu perkara yang mudah. Akon perkara yang mudah. Karena orang yang mengklaim itu siapapun seperti itu, nanti maling dipentungi nggih ngomong kelot yang sae. 73 kelompok ya masing-masing mengatakan ikutilah kami, masing-masing promosi kami ada al-jamaah. Nah, seperti itu. Makanya kita harus berusaha penuh dengan kesungguhan. Karena di dalam alam sebab Allah memberikan kesuksesan karena balasan itu sebagaimana amalan. Makanya mujahadah itu merupakan kunci yang Allah telah jelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang jahada, mujahadah. Apa makna juhdun? Kesel. Apa makna mujahadah? Enggak kenal kesel. Kesel diiringi dengan kesel sampai mati. Karena perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, keselmu nganti mati. Baru lego, longgar itu bila malaikat sudah mengatakan 6 solehan, silahkan tidur yang pulas, itu boleh istirahat. Di alam kubur dikatakan 6 solehan, silahkan tidur yang pulas, itu baru boleh longgar, lega. Tapi apabila belum itu masih berat. Maka itu butuh kesungguhan mujahadah. Maka ada pesan kun salafiyan alal jadah. Itu bagian pertama telah kita sampaikan, menjelaskan makna dari judul kitab kun salafiyan alal jadah. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah. Setelah sampul kita buka lembar pertama
telah kita pegang, lalu lembar kedua di situ masuk kepada judul buku bersama muqaddimahnya, dan muqaddimah itu penting karena untuk melihat suatu buku maka kenali judulnya, pahami maknanya, dan ikuti muqaddimahnya. Nanti akan tahu arah pembahasannya kemana. Di dalam muqaddimah ini sangat penting sekali. Seolah itu menjadi rangkuman isi kitab secara total. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makna bahasa adalah dengan menyebut nama Allah. Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahim. Di sini sudah ada 3 nama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila berdoa sebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama baik yang indah, yang sempurna. Bila kamu berdoa sebut nama Allah. Di sini tegas jelas pelaksanaan di dalam contoh doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah terbesar Allah, Ar-Rahman. Termasuk juga Al-Ahad. Itu nama-nama besar. Tanpa mengecilkan yang lain karena semua itu adalah besar. Ketiga itu spesial. Ar-Rahman, rahmat Allah yang luas, semua makhluk diberi sebagai modal. Dan menggambarkan saking kayanya Allah sampai si kafir juga diberi. Dan itu bukan tanda cinta. Ar-Rahim, rahmat Allah yang terus. Dan itu khusus untuk mukmin di surga, kafir tidak memperserikati. Lalu makna tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, setiap diri bisa mengatakan abda'u fi'li bi'aunillah ar-Rahman ar-Rahim roja'an barakatahu. Saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan Allah yang rahmatnya luas, beri saya modal, yang rahmatnya terus, beri saya balasan. Itu semua dikerjakan dalam rangka mengharapkan keberkahan Allah Ta'ala. Itu secara makna tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Bila orang sudah diberkahi, cukup. Karena ada istilah cukup dengan berkah, bukan dengan jumlah. Walaupun titik, tapi bila diberkahi, cukup. Apa contohnya? Walau sedikit, tapi bila diberkahi cukup. Napa contohnya? Tasahharu fa'ina fis suhur barokah walau bi jur'ati atau jara'ati ma'in. Dengan tegukan air atau dengan seteguk air. Jur'ah itu tegukan. Berapa? Enggak tahu. Jara'ah, 1 tegukan. Itu cukup. Orang butuh tenaga, seharian tidak ada pasok tenaga. Ternyata Allah memberikan kecukupan dengan air. Pada air itu tidak ada potensi tenaga. Adakah kalori di air jernih? Leginya gak ada. Kalau kita ngemut nasi lama-lama manis, tapi ngemut banyu gak akan berubah. Jadi manis. Tetapi ketika diberkahi cukup. Makanya cukup dengan berkah, bukan dengan apa? Jumlah. Maka siapa yang diberkahi Allah mencukupi. Dan siapa yang sibuk dengan berkah, walau enggak makan, walaupun enggak minum, Allah akan memberikan makan minum secara langsung. Contohnya, sibuk dengan keberkahan Allah walaupun enggak makan dan minum, tapi Allah memberikan makan minum langsung. Contohnya Nabi kita begitu khidmat masuk di dalam keberkahan Allah, walaupun enggak makan enggak minum tetap kuat. Apa buktinya? Beberapa hari beliau puasa tidak makan. Sahabat tahu, akhirnya mengikuti.
Mereka dikatakan la tuwasil, kamu jangan wisol. Poso sing nyambung. Engkau kan berwisol, kami juga berwisol juga. Loh, saya kan nggak sama dengan kamu. Adapun saya mendapatkan rangsum makan minum dari Allah. Kamu kan nggak mendapatkan. Maka kamu jangan mengikuti. Maka untuk itu, wisol itu khusus untuk Nabi. Kenapa? Kekhususan. Allah memberikan rangsung langsung. Sementara sahabat bila wisol pol 24 jam. Sekali makan ketika sahur. Tidak boleh lebih. Bentuk rangsum menu hidangan yang Allah berikan itu apa? Sibuk kepada keberkahan. Allah membuat badannya kuat tanpa makan dan minum. Allah memberikan langsung, tidak dilewatkan makan dan minum. Dan kita pun juga berpotensi mendapatkan kondisi itu. Napa contohnya? Bocah cilik asik dolanan, niku panggah tes napa keluwen. Bocah cilik asik dolanan. Niku panggah etes napa keluwen, panggah cekatan napa keluwen. Wah, asik dolanan nganti lali mangan ngumbi. Nate. Nggak makan, nggak minum, kamu tetap ceria saja. Dari mana itu? Itu contoh langsung dari Allah. Maka bila kita tuh bisa terbawa kayak begitu, itu akan berulang kondisi seperti itu. Akan berulang. Yaitu keberkahan yang Allah berikan. Makanya nanti ketika Dajjal turun nggak ada makanan, ketika orang itu fokus kembali kepada Allah, tetap kuat. Gak mati keluwen. Ya kan, di antara fitnah Dajjal apa? Sebuah tempat didatangi, dipromosi ketuhanan, ternyata tidak mau, Dajjal pergi, gimana kekayaan orang setempat? Kayak magnet katut, apa yang dikonsumsi masyarakat setempat? Bisa dibilang rezeki nggak ada. Apa yang dikonsumsi? Keistiqomahan. Memegang Islam dengan sungguh, berkhidmat di dalamnya. Allah mencukupi, ada yang lewat sebab, ada yang ditangani sendiri. Termasuk yang ditangani sendiri siapa? Yang khidmat pada sesuatu, digambarkan bocah cilik asik dolanan, lupa makan minum, nganti nggak makan, nggak minum, tetapi bocah bangga etes. Ini kondisi Dajjal turun, buat orang istiqomah akan dibikin seperti itu. Wallahu a'lam. Itu tadi tentang makna bismillah yang sudah kita urai. Makanya mana perkara yang punya nilai penting tapi tidak diawali dengan bismillah, maka itu cacat. Makanya saben-saben kita mau berkarya awali dengan apa? Bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau pakai baju bismillah, mau ngelepas baju bismillah, mau masuk di kamar mandi bismillah, di luarnya. Mau masuk rumah bismillah, buka pintu, tutup pintu bismillah, mau wudhu bismillah. Mau tidur dikibasi dengan bismillah, kepentingan pribadi suami istri juga dengan bismillah. Nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat luas sekali. Doa yang paling simpel menggunakan asmaul husna, itulah bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan, innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu milik Allah. Nikmat besar kita tidak bisa menghitung, maka kita selalu memuji. Senang kita memuji, musibah juga kita memuji, karena musibah pun juga nikmat. Karena musibah mengantarkan sabar, sabar nikmat yang paling besar. Nahmatu, yang kita selalu memuji Allah. Makanya basahi bibir dengan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah zat yang maha besar, maha suci Allah pujian miliknya. Bibir kita jangan sampai kering, supaya berucap dengan dua kalimat yang ringan, tetapi berbobot ketika ditimbang. Napa dua kalimat niku? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Disambi sak wayah-wayah.
Disambi napa disrikaton? Nah, mboten wonten kaitan. Dicangking sak wayah-wayah. Karo nyapu, karo mlaku, bibir selalu gerak. Tujuannya supaya tidak kering, supaya basah terus. Wa nasta'inu, dan kita minta tolong kepadanya. Kalau kita enggak ditolong, kita enggak bisa, makanya kita selalu beristi'anah. Wa nastaghfir, dan kita minta ampun kepadanya karena kita banyak punya kekurangan, makanya selalu minta ampun. Di tengah nikmat kita belum banyak syukur, di tengah musibah ternyata kita enggak banyak dihukum. Itu merupakan nikmat besar, makanya kita tawadhu dengan nastaghfiruhu, untuk selalu mohon ampun kepadanya. Di antara bentuk istighfar, permohonan ampun adalah wa natubu ilaih, kita tobat. Supaya bisa tobat itu istighfar dulu. Karena tobat itu kembali kepada Allah, dan itu bisa terhalang oleh dosa, makanya dosa itu hilangkan dulu. Tobat itu kembali. Akan sulit karena banyak halangan. Halangan itu hilangkan dulu. Kalau begitu, istighfar sama tobat duluan mana? Duluan istighfar. Karena tobat itu program kembali kepada Allah, banyak halangan hilangkan dulu. Istighfar itu merupakan upaya menghilangkan halangan. Napa mana istighfar? Thalabul maghfirah, pencarian ampunan. Mohon kepada Allah, dosa-dosa itu ditutup. Sehingga tidak terbuka, tidak dituntut. Sehingga ketika jalan, ada dosa, tetapi dia itu tertutup sehingga tidak menghalangi. Itu namanya istighfar. Itu namanya istighfar. Thalabul maghfirah, cari ampunan. Nanti apabila dosa sudah tertutup, tidak menjadi penghalang, tobat itu bisa. Makanya orang itu apabila full dosa, tidak bisa tobat. Kenapa? Penghalangnya banyak. Gandoli itu masalahnya. Mau budal, gandoli, gudal, gandoli. Siapa yang gandoli? Dosa. Itu tutup dulu dan tidak dituntut, sehingga nanti bisa melenggang. Andaikan jalan dikawal polisi, tapi polisi ini bodoh turu kabeh, ngoten ya, bisa lewat dengan selamat. Dosa niku sing paling enteng resikone digugurkan apa ditutup? Ditutup niku maghfirah, mighfar niku tutup. Jadi takfir itu digogrok nih. Enteng pun di resikone. Diberi maghfirah, ampunan, maknanya dosa ditutup. Apa toh dosa itu ibaratnya kayak derok, nanti godongnya rontok. Masih mudah yang mana? Masih mudah pakai istighfar. Kita nggak bisa lepas dari dosa, nggak derok, akeh kelengeri. Jadi pakai istighfar, pakai maghfirah, pakai tutup, ada cuma tertutup sehingga tidak tuntut. Dan memang kita nggak bisa lepas daripada dosa. Sebab kalau orang itu salah kena hukuman, nggak ada orang yang tersisa. Makanya Bu Aisyah mengatakan, siapa-siapa yang membuka buku catatan amalnya kok istighfarnya banyak, beruntung. Makanya perbanyak untuk istighfar. Thalabul maghfirah, cari ampunan. Apa bentuk mencari ampunan? Apakah lisan hanya berucap astagfirullah? Itu satu-satunya cara? Jawab, bukan. Tapi semua amal soleh, entah melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan, memiliki 3 fungsi. Berapa jumlah amal soleh? Perintah ditandangi, larangan didoi. Berapa jumlahnya? Terlalu banyak, kita tidak bisa menghitung namanya amal soleh. Dikerjakannya perintah, dijauhinya larangan, kan amal soleh kan. Satu amal soleh memiliki 3 fungsi. 1, diberi pahala. 2, ditutup dosa. 3, diangkat derajat. Nah begitu, diangkat derajat.
Ketika sedang longgar, nggak berdaya, lisan yang bergerak, di situ perbanyak astagfirullah, astagfirullah. Makanya kita selalu nastaghfiruhu. Bila itu nanti akan menghiasi kita sehingga dosa-dosa tertutup, sebagian digugurkan, memang hilang total, sebagian ditutup, tapi nggak dibuka, itu nanti wanatubu ilaih, kita kembali kepada Allah dengan bersih itu mudah. Karena berangkat bersih, kembali juga bersih, itu tobat. Makanya setelah tobat, dosanya mandek, menyesal, tidak diperbuat, disitulah dia mengganti dengan amal yang soleh. Kemudian ketika banyak pantangan dan halangan, maka kita memohon bantuan dengan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari jeleknya nafsu kita. Penghalang yang paling dekat apa itu bentuknya? Wong duwe karep mesti ada pantangan yang menjadi tantangan, yang setiap diri sudah ada pada dirinya. Nopo? Nafsu. Adakah di antara kita yang enggak punya nafsu? Enggak ada. Semuanya pasti punya nafsu. Apa itu nafsu? Kemauan, selera. Apa kemauanan? Seleranya apa? Pengen senang. Kapan? Segera. Caranya sering tidak peduli, halal maupun haram. Dan nafsu yang kayak begitu banyak mendorong perbuatan jelek. Setan juga dorong-dorong. Itu tentang mana nafsu. Apa mana nafsu? Kemauan, keinginan. Apa maunya? Seneng. Kapan? Segera. Caranya gak mikir, sing penting seneng. Kenapa kok begitu? Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu banyak memerintah sing jelek. Yang kelima, setan dorong-dorong, yang yuwaswisu. Kondisi kayak begini bila orang itu tidak ditolong, nggak bisa menyelesaikan. Ini pantangan yang paling besar. Dan berada pada setiap diri, makanya setiap diri harus melangkah. Nanti resikonya apabila nafsu nggak terkendali, nanti perbuatan, makanya kita minta pada Allah wa sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kami. Nafsu sudah mendorong, rakyat timpet nanti perbuatan. Nah, makanya kita minta kepada Allah, kendalikan. Itu semuanya dari kejelekan amal-amal kami yang mewujudkan kemauan nafsu. Berikutnya, may yahdihillahu, barang siapa ya Allah memberi petunjuk, fala mudilla lahu, enggak ada yang bisa menyesatkan. Artinya orang tidak cari petunjuk, Allah memberi pasti akan kokoh. Tugas kita adalah ihtidak dulu. Napa ihtidak? Thalabul hidayah. Itu ihtidak, thalabul hidayah. Allah telah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, kamu wajib jaga diri. Orang yang sesat tidak akan membahayakan kamu, tapi ada satu syarat. Idza tadaitum. Apa ihtidak wa maknane? Selalu kerja keras cari petunjuk. Ikut wazan ifta'ala, itu adalah tolab, pencarian. Agresif kerja keras. Nanti Allah pasti akan memberi. Kenapa? Itu janji Allah. Syaratnya itu ihtidak. Contoh bahasa lafadz ifta'ala itu tolab, upaya pencarian, kerja keras, aktif, kreatif, tanpa putus asa, berpayah-payah. Contoh bahasa misalnya kata khubzun itu roti. Lek gawe roti napa lafate? Ikhtabaza. Ikut bahasan ifta'al. Khubzun ikhtabaza. Gawe berarti produk. Petunjuk itu harus kita kejar dengan penuh semangat.
dengan penuh kelelahan, kerja keras, Allah memberikan janji pasti akan diberi. Nah, siapa yang sudah kerja keras Allah memberi. Siapapun ketika menyesatkan, Allah akan menjaga dia tidak akan terbawa. Makanya generasi awal orang semisal Bilal, Khobab bin Arad, Ammar, Yasir, Sumayyah, itu derita yang dipikul berat enggak? Kayaknya di masa kita enggak ada orang yang kena musibah semisal mereka. Tapi kenapa kok tak teguh, enggak bergeming, rela mati, sing nyiksa malah kewalahan? Kenapa? Janji Allah ini, barang siapa ya Allah telah putuskan dapat hidayah, maka enggak ada yang bisa menyesatkannya. Ini penting. Itu penting. Dan itu ada prosesnya. Wa may yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalahu, enggak ada yang bisa memberi petunjuk. Proses disesatkannya orang itu melewati proses. Diputuskan sesat ini masuk wilayah takdir kaunin atau takdir syar'i. Keputusan orang itu sesat ini tulisan ketika bayi lahir atau ketika sudah dewasa. Keputusan sesat pas bayi lahir apa sudah dewasa? Sudah dewasa. Semua bayi lahir enggak ada keputusan sesat. Yang ada kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi lahir itu adalah fitrah. Enggak ada bayi lahir diputuskan sesat. Yang ada diputuskan fitrah. Makanya mati belum balik surga. Kapan diputuskan sesat? Jawabnya sudah balik. Sudah tegak hujah. Dia sengaja membantah. Enggak ada pembaruan muhasabah dengan tobat. Sampai mati tidak berubah, itu diputuskan sesat. Kapan tegak hujah? Pertama harus balik dulu. Berapa umur balik? Standarnya 10. Ajari anakmu sholat umur 7, bila 10 kok belum sholat pukul, berarti 10 itu sudah kena. Dibebankan kepada dirinya, enggak tandang sudah kena pukulan. Salah satu hikmahnya begitu. Yang kedua, diberikan indera, melihat, mendengar, bisa berpikir. Ini tanda tegak hujah. Yang ketiga, sudah diberikan arahan. Petunjuk Quran, petunjuk sunnah, pemahaman salaful ummah sudah disampaikan, gamblang. Dia melihat, mendengar, bisa berpikir. Lalu yang keempat, diberikan masyiah. Itu baik, suka, itu jelek, benci. Dijelaskan jalan surga, saya suka. Dijelaskan jalan neraka, saya benci. Dan punya kudrah, kemampuan. Ke surga ada kemampuan, meninggalkan neraka ada kemampuan. Setelah itu, tugasnya itu memilih. Kamu ambil atau tidak kamu ambil. Bila kamu ambil, itu keuntunganmu. Bila kamu tidak mengambil, diberikan peringatan. Itu namanya juhud. Nggak peduli, akhirnya noda hitam, noda hitam, noda hitam. Nggak tobat, hitam kelam. Ini proses kesesatan manusia. Proses kesesatan manusia. Maka jeleknya Abu Jahal niku pas lahir nopo dewasanya. Nah, dewasanya. Itu proses manusia disesatkan. Makanya siapa yang disesatkan, nggak ada yang bisa memberi petunjuk. Sampai Nabi nggak bisa memberi petunjuk kepada pamannya. Kenapa? Pamannya sengaja ngelepeh, sengaja ngemoy. Mau meninggal, Nabi masuk, paman ucapkan la ilaha illallah. Ketika keluar, Abu Jahal masuk, Abu Talib, bencikah kamu kepada tradisi nenek moyangmu? Terus silih berganti. Ujung-ujungnya apa? Dicaci maki masyarakat luwih loro timbang dibong nek neraka.
dicaci maki masyarakat lebih sakit daripada dibakar di neraka. Inilah bentuk juhudnya. Nabi hanya mengatakan, paman ucapkan la ilaha illallah, ternyata enggak dipilih. Dia lebih memilih apa? Rong-rongan Abu Jahal, bencikah kamu kepada tradisi nenek moyangmu? Makanya dia mengatakan dicaci maki masyarakat lebih sakit daripada disiksa di neraka. Itu proses kesesatan itu ada di situ. Makanya hidayah selalu kita minta. Apabila sudah sesat, nggak ada yang bisa memberi petunjuk. Berikutnya, wa asyhadu alla ilaha illallah, saya ikrar dari hati, terucap oleh lisan, penuh dengan kesadaran tanpa keraguan, penuh kesiapan mewujudkan konsekuensinya. Apa itu ikrarnya? Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Makanya dikenali sesembahan yang hak dan yang batil. Yang hak diambil, yang batil dibuang. Siapa sesembahan yang hak? Allah. Apa sesembahan yang batil? Banyak di masyarakat, termasuk ahli bid'ah, ngarang agama, itu termasuk sesembahan batil. Makanya nggak boleh taat kepada kemaksiatan. Ikrar yang kedua, nah kita lanjutkan dulu. Allah adalah wahdah, zat yang maha satu, la syarikalah, nggak ada sekutu, pesaing. Allah itu satu-satunya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, saya ikrar penuh kesadaran, saya ungkapkan, siap melaksanakan konsekuensinya kalau Nabi Muhammad SAW itu hamba dan utusannya. Hamba yang diberikan wahyu untuk mewujudkan petunjuk Allah. Makanya kita wajib tahu tugas Rasul. Ketika kita tahu ikrar, kita nanti siap melaksanakan. Enggak semata ada hidangan kita lahap, tetapi lihat kondisi. Kapan lezat? Pertama, luwe. Yang kedua, memang hidangannya bergizi, cocok bumbunya, lezat gak makannya? Mau makan milih mboten? Milih gak mau makan? Ya milih dulu, milih apa? Milih luwe. Milih apa lagi? Yang enak dikonsumsi, cocok, lezat. Maka kita ikrar syahadat Muhammadur Rasul, kita putuskan harus tahu dulu Rasul itu tugasnya untuk apa. Bila sudah tahu, kita tahu kewajibannya, nanti akan semangat melaksanakan. Apa tugasnya Rasul? Satu, membacakan ayat Allah. Nggak ada yang ketinggalan, semuanya sudah dibacakan. Dua, menjelaskan tafsirnya. Tiga, umat nggak paham tanya, Rasul menjawab. Yang keempat, menyontohkan beramal. Yang kelima, meluaskan dengan diajari kitab dan hikmah. Yang keenam, ditazkiyah, ditumbuh kembangkan. Yang berikutnya adalah ditahrij, diajak untuk khuruj, meninggalkan yang gelap menuju kepada cahaya, yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, dikeluarkan dari gelap menuju ke cahaya. Itu tugas Rasul yang sayang kepada umat luar biasa. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'min raufur rahim. Berat bila kamu mengalami kesusahan dan sangat ingin kamu mendapatkan kebaikan, kasih dan sayang. Itu Rasul. Bahkan Rasul menandaskan ana aula bil mu'minin min anfusihim. Saya lebih berkepentingan untuk mengurus nasib kaum muslimin daripada kaum muslimin mengurus nasib PDW. Sahih Bukhari. Ana aula bil mu'minin min anfusihim. Saya lebih berkepentingan ngurus nasib wong Islam daripada mereka ngurus diri sendiri. Apa contoh penyelesaiannya? Siapa yang meninggal punya warisan yuskono dum-dumen.
Siapa sing ninggal nggak ada warisan, justru yang ada malah hutang, nggak bisa bayar, tak bayaran. Ketika Baitul Mal sudah ada isinya, sampai digitukan. Ada kasus pembunuhan, 2 Muslim terjadi Khaybar wilayah Yahudi, yang satu terbunuh. Lalu mengadu kepada Nabi SAW kasus pembunuhannya bersama keluarga, nggak ada bukti. Apa bentuk Nabi lebih peduli kepada mereka daripada diri sendiri? Ternyata Nabi memberikan kepada mereka 100 unta dari dirinya. Nah, senada dengan itu. Nah, ketika kita sudah tahu profil Rasul kayak begitu, kita nanti masuk penuh dengan semangat. Makanya kita berikrar dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga nanti mempelajari ilmunya semangat, melaksanakan perintahnya semangat, menjauhi larangannya semangat, menerima kabar yang disampaikan ditompo tulus tanpa dibantah, maka siap untuk beramal dengan contohnya, melanjutkan dakwahnya, memperbanyak sholawat kepadanya. Itu konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Berikutnya dinukilkan ayat-ayat membimbing takwa. Pertama surah Al-Imran yang ke-102. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada dengan yang semestinya. Artinya kerja keras. Jangan sampai kamu terkena murka siksa Allah. Maka bentuk kerja kerasmu, carilah ilmu dengan manhaj yang benar. Jalan surga kerjakan penuh harap, jalan neraka tinggalkan dengan penuh kewaspadaan dan banyak doa minta tolong. Itu namanya ittaqullah haqqa tuqatih. Bentuknya kerja keras. Punya keterbatasan, kita mohon ampun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu tetap berislam. Ada berapa unsur orang dikatakan berislam? 3. 1. Menjaga ketauhidan. 2. Mewujudkan dengan ketaatan. 3. Menjaga dari pembatalan. Itu 3 unsur keislaman. Berapa? 3. 1. Menjaga ketauhidan. 2. Melaksanakan ketaatan. 3. Menjauhi dari pembatalan. Jaga sampai mati 3 itu. Nganti mati tauhid tetap, nganti mati ketaatannya tetap, nganti mati kebaikannya tidak batal. Itu makna dari wala tamutunna illa wa antum muslim, itulah istiqomah. Berikutnya nukilan dari surah An-Nisa yang pertama. Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kamu pada Allah. Allah adalah Rabbmu. Takwa enggak kita ulang karena sudah kita urai. Siapa Allah? Rabb kamu itu. Apa makna Rabb? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di antara makna Rabb itu mencipta. Rabbul alamin, mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya. Itu makna Rabb. Di sini diperinci dengan makna mencipta, salah satunya. Yang mencipta kamu min nafsi wahidah, dari diri yang satu, itu Adam. Wa khalaqa minha zawja, mencipta dari diri yang satu akan pendampingnya istrinya, itu Hawa, dari rusuknya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari keduanya Adam Hawa Allah kembang biakan anak turun yang sangat banyak, laki maupun perempuan, kita diantaranya. Maka kita dikatakan Bani Adam, anak turune Nabi Adam. Diulang wattaqullaha, takwalah kepada Allah. Pentingnya takwa diulang-ulang. Yang tasa alun nabi, kamu saling meminta menggunakan nama Allah. Saya minta kamu kepada Allah. Demi Allah saya meminta kamu, bantulah saya. Demi Allah saya minta kepada Allah supaya kamu mau membantu saya. Bila kita diminta, dia sambil sumpah penuh. Kenapa? Penting, bener, mampu, penuh.
penting, bener, mampu, penuhi. Makanya Nabi SAW itu pernah diminta tapi belum dijalani. Ketika diminta dengan sumpah baru berangkat. Napa contoh kasusnya? Kalau tidak salah itu Zainab, putranya meninggal. Lewat utusan minta pada Nabi SAW, tolong hadir karena sang cucu mau meninggal. Ternyata dijawab lewat pesen, suruh sabar. Milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah apa yang Allah berikan, dan masing-masing ada jatahnya, sabar, haraplah pahala. Ketika pulang, ternyata Nabi nggak datang, hanya pesen, diperintahkan lagi sambil sumpah, mintalah Nabi supaya datang. Tapi Nabi juga datang. Itu namanya siapa yang diminta dilambari dengan sumpah maka penuhi. Tapi dengan catatan sing sumpah bener, perkaranya penting, menyebut nama Allah, dan yang diminta mampu penuh. Dan itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Sehingga nanti akan terwujud. Kenapa? Nama Allah yang agung menjadi tumpuan minta, orang akan menghargai. Wal arhamah, dan sambunglah rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah pada kalian itu zat yang mengawasi. Berikutnya nukilan surah Al-Ahzab yang ke-70 sampai 71. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaula sadida. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar, pakai sin. Punya makna sawaban. Benar. Tidak salah, adil. Fadilahnya yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan membenahi amal-amal kamu dan akan mengampuni, yaitu menutup dosa-dosa kamu sehingga tidak dituntut. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Amma ba'du, adapun sesudah muqaddimah di atas, bagaimana perincian berikutnya nanti akan kita bahas tentang mana umatan wasaton. Kayaknya itu akan menjadi materi kajian kita di waktu yang akan datang. Demikian yang kita sampaikan. Kita mengkaji kitab, kita sampaikan muqaddimahnya dulu. Berikutnya nanti tinggal mentelaah berikut dan berikutnya. Dari apa yang telah kita sampaikan sudah tergambar pentingnya kita berislam dengan gaya generasi yang pertama. Ada tanggapan? Silakan. Iya. Pertanyaan pertama tentang perpecahan umat Islam yang kita sampaikan. Yang kita tadi ada 23 golongan atau bahkan 2.800. Abad ketiga dihitung sampai sejumlah itu, tapi itu tidak ada batasan. Sekarang piro mbuh. Terus Jadi gimana adanya itu kan umat Islam itu berpecah-pecah bahkan sampai mendirikan golongan-golongan dan mengaku bahwasanya golongan inilah jalan manfaat yang paling benar. promosinya. Nah, banyak rakyat atau jamaah contohnya seperti ini. Nah, ini dikekang, jalannya dikekang, dibatasi. Jangan sampai belajar kepada dia yang tidak. Ada ya? Artinya ini sudah paling benar. Itu ada ya yang begitu itu ya? Ada. Ojo ngasih rono-rono nek kene ae. Ada ya? Ya wis, ngaku dhewe berarti. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, jamaah yang di bawah itu kan tidak tahu perasaannya inilah jalan yang paling benar. Nah itu besok kalau ternyata tidak benar, itu masuk neraka atau masuk surga. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua tentang Bismillahirrahmanirrahim atau nama Allah kita sebutkan, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Dalam kata arti
Kalau kita nggak baca Bismillah, kita nggak akan dijaga oleh Allah. Nah, di situ ada kejadian, misalkan ada bencana atau ada apa itu tabrakan dan sebagainya. Karena kita nggak baca Bismillah, kejadian tersebut itu ancaman dari makhluk atau memang ketentuan dari Allah. Itu pertanyaan saya. Terus yang ketiga, Oke, men. yang saya rampung tadi. Yang ketiga tentang objek. Apa? Takdir. Masalah? Takdir. Ya, terus? Jadi sebelumnya takdir itu yang menentukan diri kita sendiri, di tangan kita sendiri, atau Allah yang punya ketentuan. Karena pada hakikatnya kita masih dipaksa memikir dan terus berpikir mana yang baik dan mana yang baik. Terima kasih. Yang pertama tadi nasib orang yang dibelenggu, akhirnya yang ditaati ternyata salah, dia nanti kena hukuman apa enggak? Tadi pertama itu ya, orang yang dibelenggu gimana nanti nasibnya. Tadi yang kedua tadi apa? Tentang iya, Bismillah dijaga, tapi kok juga masih terkena musibah, itu musibah seperti itu statusnya apa gitu ya? Tadi yang ketiga tadi apa tadi? Takdir. Takdir itu gaya dewi atau dari Allah gitu nih. Memang gaya orang kafir itu memang, atau gaya orang yang salah, karena masing-masing itu egois, boleh bolo. Makanya cukupkan dengan ini, nggak usah kono-kono. Ini adanya bukan sebatas sekarang saja. Ngaji nek kini rasa kono-kono. Yang tadi diakui itu enak gitu loh ya. Itu nggak sekarang saja. Kayak kondisi yang menunggu. Kenapa? Ini karakter manusia. Yang promosi-promosi mereka banyak. Ittabi'una nahmil khotoyakum, ikuti kami dosamu tak pikul. Silakan nanti dicari, ada ayatnya. Ittabi'una nahmil khotoyakum, ikuti saya, nanti dosamu tak pikul. Promosi itu sejak dulu, ini memang ketetapan dari ayat memang seperti itu, menjelaskan profil hizbiyah, orang yang membawa manusia kepada kelompoknya memang seperti itu. Ittabi'una nahmil khotoyakum, ikuti kami, nanti akan saya pikul dosa-dosa kamu. Surat apa itu? Al-Ankabut ayat yang ke 63. Ankabut 63. 12. Al-Ankabut 12. Wong kafir ngomong kepada orang yang beriman, ikuti kami, nanti akan saya pikul dosa-dosa kamu, ikuti jalan kami. Padahal mereka tidak akan bisa memikul sedikit pun, tapi mereka tuh bohong. Itu kan wong kafir. Wong Islam yang pada dirinya sifat kekafiran itu ada. Ngaku Islam tapi profilnya mengikuti profilnya wong kafir. Yang kafir itu perilakunya, kita tidak menuduh kamu kafir, tidak boleh. Itu profil kafir. Itu ada yang seperti itu. Yang lain, latas mau lihadal Quran wal ghafil alakum taglibun. Ojo tok rungane Quran, bikin saja gaduh, yang dengan begitu kamu nanti akan mendapatkan kemenangan. Itu cara mereka yang lain.
wal ghaufihi la'alakum taghlibun. Syarat apa itu? Qala alladziina kafaru la tasma'u lil Qur'an wal ghaufi la'alakum taghlibun. Surah Fussilat yang ke-26. Ketika Nabi dakwah di Mekah, ada orang dari Yaman. Ketika masuk ke Mekah, keluarganya mau waspadakan, awas, aja torongone. Di sini ada tukang sihir, krungu suarane gampang katut, yaitu sangat membahayakan. Butuh tawaf sampai disumpeti kupingi. Lama-lama penasaran. Sebenarnya orang itu ada apa sih kok sampai diantisipasi kaya ngono kuwi? Akhirnya mencoba untuk mendekat, tanya karena penasaran. Begitu dibacakan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu di atas tadi. Minta diulang lagi. Ternyata menyentuh jiwanya, nah dia dapat hidayah. Nah sekarang orang yang diisolasi nek kene wae gak sah rono-rono. Ternyata sing ngono ki wonge salah. Lah sing diblocokne seperti itu nanggung dosanya apa ndak? Jawabnya diperinci dulu. Memang kamu itu betul-betul awam atau ngawam? Betul-betul awam atau ngawam? Lek betul-betul awam, insyaallah nanti ringan. Sing bahaya niku sing ngawam. Ngawam niku napa? Beda kan antara awam dan ngawam? Lek ngawam dia harus memikul dosa sendiri. Dan mereka nanti dia akan nanti saling tuntut. Ternyata kamu sesatkan. Sekarang ternyata promosmu tidak berfungsi. Akhirnya masing-masing mendapatkan siksa. Permintaan dari yang disesatkan, beri para penyesat dengan dosa 2 kali. Allah mengatakan masing-masing dapat kelipatan. Ketika dituntut ternyata masih bisa mengelak. Ya bodohmu kenemenen diblocokne manut. Bodohmu kenemenen diblocokne manut. Itu resiko sing ngawam tidak bisa lepas. Ikut hanya alasan, prinsipnya sama dengan dia. Levelnya jadinya sama. Maka daripada itu akhirnya kita kembali pada diri kita. Kita awam atau ngawam? Lek betul-betul awam, insyaallah ringan. Tapi lek ngawam, diblocokne manut, ini tidak bisa. Nanti statusnya nanti sama. Sing ngerti salah, nyapa diblocokne manut. Nah begitu. Diblocokne manut. Itu tadi yang pertama. Dan insyaallah kita bukan termasuk orang yang awam, tapi apabila tetap belenggu berarti ngawam itu enggak dibenarkan. Makanya kita wajib bangkit dengan kemandirian kita karena kita punya fitrah. Hak itu gamblang, batil itu gamblang, maka bila ada yang promosi, kita harus memiliki kemampuan yang mandiri, hak kita ambil, batil kita buang, kita tidak boleh taat kepada kemaksiatan. Yang kedua, tentang status musibah, bismillah katanya masih dijaga tapi juga masih terkena musibah. Lalu bagaimana status musibah itu sendiri? Letak penjagaannya di mana? Penjagaan yang paling utama itu bukan bebas dari musibah. Tapi penjagaan yang paling utama bisa mengambil hikmah di tengah musibah. Kalau begitu penjagaan yang paling utama itu kemapanan pemikiran.
Karena orang tidak bisa lepas dari yang namanya musibah. Keselamatan itu berada pada keselamatan pemikiran. Karena kita berputar antara syukur dan sabar. Kita dijaga dengan keselamatan itu fasilitas syukurmu. Kita dijaga dengan musibah itu fasilitas sabarmu. Maka siapa yang diberikan kebaikan syukur, diberikan musibah sabar, ini orang yang terjaga. Makanya penjagaan yang ada pada diri manusia itu jangan satu model. Apa? Sering orang itu minta amalan gone Mbah Yai kula nyuwun amalan benjo kena musibah. Maca niki enggak kena musibah, ternyata Mbah Yai ini ya kena musibah. Ki Kiai Capopo. Aku golek amalan benjo kena musibah, jebule Mbah Yai malah dikerek musibah. Itu salah persepsi. Kita lihat ungkapan Umar bin Khattab. Musibah itu apabila tidak menimpa ke agama, hanya menimpa kepada fisik, itu namanya bukan musibah. Musibah, asli musibah itu apa? Perkara yang mengubah keagamaannya. Doa Nabi mustajab. Apa kemustajaban doa Nabi terwujud apa yang menjadi lafadz dari doa itu sendiri? Jawab, Nabi doanya mustajab. Kemustajabannya, pemberian dari Allah, apakah dari lafadz yang disampaikan Nabi atau ada bentuk-bentuk lain kemustajabannya? Jawab, kemustajaban itu luas. Ada yang didoakan hancur, betul-betul hancur. Ada yang didoakan hancur dengan dia dimasukkan ke dalam Islam. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Nabi, disebut namanya. Akhirnya turun ayat, laisa laka minal amri syai' ayatubu alaihim. Entah mereka bentuk pengabulan doamu itu apakah minta dihancurkan hancur atau diislamkan, itu urusan Allah. Tugasmu itu berdoa. Nanti seperti apa pemberiannya Allah yang ngatur. Ternyata yang Allah berikan tetap lebih baik daripada yang diminta oleh Nabi. Bahaya dihancurkan, ternyata bahaya hilang, orangnya juga tidak hancur, itu lebih bagus. Maka dengan demikian orang membaca bismillah itu dijaga, tapi kok juga masih terkena musibah. Bagaimana yang seperti itu? Maka jawabnya, penjagaan yang paling utama itu adalah tidak bergemingnya pendirian. Dapat senang, syukurnya tampak, dapat musibah, sabarnya tampak, sehingga terkena musibah dia enggak mendapatkan kemudorotan. Berikutnya berkaitan masalah takdir. Tadi apa tadi intisarinya tadi? Memang takdir itu dari Allah atau dari diri sendiri gitu loh ya. Jawabnya tinggal takdir apa. Kalau takdir itu takdir kauni total dari Allah. Karena sarana, modal ujian, baik buruk itu dari Allah, takdir kauni itu sebagai bahan. Sebagaimana guru membuat soal, orang suruh milih 5 tambah 5 A, B, C, D, ngoten nggih? A 5 tambah 5 5, B 5 tambah 5 0, C 5 tambah 5 10, D 5 tambah 5 selawe. Soal enak yang benar, enak yang salah dari siapa ini soal ini? Dari guru. Guru gak soal, ya kan? Guru gak soal. Itu namanya takdir kauni. Allah membuat baik buruk, hidup mati, timur barat, atas bawah, tua muda, sukses nggak sukses, itu namanya takdir kauni. Geni panas watu-watos, namanya takdir apa itu? Kauni. Itu modal dari Allah mutlak, namanya takdir kauni. Adapun dikaitkan dengan manusianya, itu tugasnya untuk memilih. Tugasnya untuk memilih. Sehingga namanya takdir syar'iyah diniyah.
Makanya ma asobakum min hasanatin minallah wa ma asobakum min sayyatin famin nafsik. Atau kama qala ta'ala. Apa yang kamu dapatkan bentuknya kebaikan-kebaikan, ini anugerah dari Allah. Ada kebaikan, kamu paham, kamu taat, Allah memberikan limpahan rahmat, ini anugerah dari Allah. Bila sudah ada, ini bahaya, bahaya, bahaya. Kamu melihat, kamu mendengar, kamu paham, kamu tidak suka. Kamu punya kemampuan untuk mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Ini masa diberi. Tugasnya memilih. Ternyata iki sego anget, iki sego mambu, ngerti kok memilih sego mambu. Itu takdir dari dirimu. Dalam artian tugasmu memilih. Itu namanya takdir apa? Syara'an. Untuk diperinci. Wallahu alam. Masih? Atau ditambah lagi? Cukup? Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Semoga Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.